Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Perizinan OSS. Untuk sesi ini saya akan mencoba untuk membuka menu OSS yang terbaru, yaitu OSS berbasis risiko, di mana OSS berbasis risiko ini adalah merupakan pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ini merupakan implementasi, sehingga maksudnya adalah untuk mempermudah proses perizinan secara online, di mana tampilan atau menu di OSS ini berubah ya. Jadi di sini tampilannya berubah, ada fotonya Bapak Presiden, kemudian di sini menunya juga berubah ya. Jadi ini adalah menu di halaman utama. Kemudian di sini ya kita bisa melihat bahwa untuk bisa, sebelumnya saya akan jelaskan bahwa untuk masuk ke web ini kita harus melalui laman uji coba uujk.oss.go.id. Nah, baru bisa masuk ke sini. Di sini ada beranda ya, beranda, kemudian ada informasi, regulasi, panduan ya, ada daftar, ada masuk, ini sama, cuma penempatannya berbeda. Kemudian ada panduan OSS, ajukan permohonan untuk mikro dan kecil, ini untuk usaha menengah dan besar, di non UMK, dan ini UMK. Dan di situ ada perbedaan ya. Kemudian kita melihat ada 3 prinsip dasar OSS yang berbasis risiko, di mana ini merupakan kelanjutan atau perbaikan dari OSS versi 1.1. Jadi di sini Transmart Verify. Jadi dalam hal ini proses permohonan perizinan secara online, data-data dari para calon investor sebelum diproses melalui OSS sudah dipersiapkan dulu dan tersedia di masing-masing kementerian atau lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini pengajuan permohonan tidak menggunakan berkas fotokopi, tetapi mengambil data dari kementerian, misalkan KTP, NPWP, kemudian data tentang kewajiban untuk membuat SPP, kemudian akta pendirian atau perubahan dan lain-lain. Nah, dalam hal ini apabila Bapak Ibu mau mengajukan permohonan melalui OSS, itu harus dipersiapkan dulu dan harus masuk melalui ke kementerian atau lembaga ya. Jadi data tersebut dalam hal ini diambil melalui OSS, kemudian diverifikasi, dilihat apakah datanya valid atau tidak. Kalau valid, maka proses permohonan izin berlanjut ya. Jika tidak valid, berarti proses akan tertunda ya. Dan ini prinsipnya seperti itu, dimana untuk permohonan itu kementerian atau lembaga yang menangani itu berbeda. Dalam hal ini sesuai dengan jenis usaha atau KPLI yang diajukan oleh pihak investor ya. Kemudian OSS ini adalah konsep baru, berarti memang merupakan perbaikan atau review dengan maksud agar Bapak Ibu para investor menjadi mudah dalam mengajukan permohonan secara online ya. Data-datanya dalam hal ini, meskipun semua data izin itu masuk di lembaga Kementerian Investasi atau BKPM, tetapi data tersebut diintegrasikan, dikoordinasikan ke lembaga atau ke badan dan ke Pemprov atau ke kabupaten atau Pemkot ya, di mana perusahaan Bapak Ibu itu berdomisili. Kemudian data itu digunakan sebagai dasar untuk pembinaan, pengawasan ya. Jadi data Bapak Ibu meskipun masuk di pusat, tapi terrekod di Pemprov maupun di Pemkam ya. Kemudian apabila ada problem atau mungkin perlu notifikasi, itu
bisa dilakukan melalui jaringan internet, termasuk jika Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa mengajukan untuk mengajukan konsultasi ke provinsi atau ke pusat, ya, tergantung dari permasalahannya. Jadi kemudian adanya efisiensi, ya, efisiensi memang perlu dilakukan dalam hal ini karena sudah datanya sudah semua terekam secara elektronik melalui lembaga dan kapasitas untuk perekamannya cukup bagus, atau dalam hal ini cukup besar kapasitas untuk memorinya. Kemudian teknologi memang sudah berkembang sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi model pengajuan dengan sistem konvensional, di mana kalau dulu pakai fotokopi, kemudian yang berkembang menjadi pakai scanan, ya. Nah, dalam hal ini dulu pada saat permohonan perizinan itu dilakukan secara online dengan melalui fisik, proses untuk upload data itu memerlukan butuh waktu yang cukup lama karena berkasnya tebal. Biasanya untuk akte itu kalau ada perubahan itu banyak sekali dan harus di-scan dan dikirim atau diupload ke lembaga BKPM pada saat dulu. Tapi dengan sistem yang baru ini jelas berubah sistemnya, di mana sistem ini tersedia dulu, jadi datanya harus direkam dulu di kementerian, kemudian bisa diproses permohonan izinnya. Itu dari sisi proses, termasuk dari sisi biaya. Mungkin karena pakai elektronik cukup melalui jaringan, terjadi efisiensi biaya. Ya, jadi untuk bisa mengajukan, Bapak Ibu harus daftar dulu, kemudian nanti ada prosesnya. Kemudian setelah mendapatkan akun dan password, Bapak Ibu baru bisa mendaftarkan permohonan, ya. Kemudian untuk ini ada panduan, ada untuk pengajuan untuk perusahaan mikro dan kecil, menengah dan besar. Beda di sini tampilannya ada Pak Presiden, ini ada beranda informasi, regulasi, dan panduan. Ini banyak berubah, tapi tetap informasinya lebih informatif dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Ini ada panduan pendaftaran untuk hak akses dan pendaftaran melalui, ya, di sini ada panduan pendaftaran hak akses untuk usaha mikro dan kecil melalui online single submission berbasis risiko, ya. Jadi di sini untuk bisa masuk ke situ harus melalui uji coba. Harus masuk ke laman ini, uji coba uujk.oss.go.id, dan OSS berbasis risiko ini akan diimplementasikan mulai tanggal 2 Juli 2021. Ini istilah-istilah yang dipakai untuk permohonan. Kemudian di sini ini ada hal yang paling penting sebagai informasi bagi dunia usaha, khususnya untuk usaha mikro kecil. Ada peluang untuk berusaha dengan proses perizinan yang lebih mudah dan bisa mendapatkan pinjaman melalui perbankan. Di sini hal yang paling menarik adalah bahwa kategori pelaku usaha hanya dibagi dalam dua, yaitu UMK, usaha mikro kecil, dan usaha non UMK, non usaha mikro kecil, ya. Di sini terjadi perubahan yang sangat mendasar, yaitu bagi perorangan, UMK perorangan itu bisa mendirikan perusahaan berbentuk PT. Hal ini sebelum adanya OSS sistem yang lama dari versi 1.1,
tidak bisa dilakukan. Tetapi karena sudah ada undang-undang tentang cipta kerja, maka hal ini memberikan kesempatan atau peluang kepada para pengusaha untuk membuat usaha dalam bentuk badan hukum, sehingga peluang untuk mendapatkan pinjaman atau modal pinjaman dalam hal ini adalah lebih besar. Di sini usaha UMK itu bisa dalam persyaratan persekutuan, bisa membentuk yayasan ya, kemudian bisa membentuk firma, bisa membentuk koperasi, perusahaan umum. Di sini sayangnya belum, waktu ini kami buka belum muncul proses penjelasan tentang non-UMK. Ya, mungkin ada sesi berikutnya, untuk ini ada penjelasan dari sini. Kemudian ini untuk bisa masuk ke proses perizinan OSS itu harus melakukan pendaftaran dulu, harus mendapatkan hak akses. Prosesnya harus mengunjungi ini, uji coba, kemudian daftar, pilih usaha UMK non UMK, kemudian daftar, kemudian cek email Anda, klik tombol aktivasi, cek email untuk mengetahui username dan password, kemudian hak akses siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi konten kami tentang proses untuk pendaftaran akun dan password melalui OSS, karena di sana jelas sekali proses step by stepnya dan sudah saya upload di YouTube. Jadi channelnya adalah perizinan OSS, karena nanti Bapak Ibu lebih mudah untuk melihat prosesnya. Hal ini tidak terlalu jauh beda dengan di sistem OSS versi 1.1 ya. Di sini ya, ini jadi untuk daftar pakai ini, masuknya ini. Jadi untuk sudah mendapatkan password ya, akun dan password sudah terdaftar, baru bisa masuk ya. Nah, kemudian di sini ya, nah ini untuk perorangan cukup masukkan perorangan, cukup masuk, kemudian nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat email. Habis itu periksa dulu, kemudian klik di sini centang, kemudian daftar ya. Jadi cukup mudah. Kemudian untuk MK badan usaha ya seperti ini, jadi prosesnya dipermudah semua. Badan usaha namanya apa, bentuknya PT atau CP atau UD, namanya apa ya. Kemudian kalau sudah punya nomor pengesahan, SK pengesahannya dimasukkan, kemudian dimasukkan nomor nomor induk kependudukan dari pimpinan perusahaan atau direktur, tanggal lahir, jabatan, nomor HP, kemudian klik di sini, kemudian daftar, klik di sini. Nah, jadi nanti kalau sudah dapat akun dan password, baru bisa mendaftar, dimana sebelumnya harus dilakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila Bapak Ibu berkenan, silahkan di subscribe, dan karena masih ada video-video lainnya yang lebih baik akan segera kami upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.